korupsi merajalela. Ini faktanya sangat empirik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi begitu vulgar. Hari ini kita memperingati 26 tahun reformasi, dan tahun ini diselenggarakan dengan pameran selama 3 hari. Tapi yang harus kita tekankan, saat ini kita bukan hanya memperingati, bukan hanya proses monumental, tapi juga untuk mengingatkan bahwa kami masih ada dan akan terus melawan. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena saat ini demokrasi Indonesia berada di titik level terendah dan reformasi dalam ancaman. Kami menganggap hal ini harus terus dilanjutkan agar pemerintahan saat ini dan pemerintahan baru nanti tidak akan mencoba memutarbalikkan jarum jam sejarah. Pertama, bahwa kami menyelenggarakan peringatan reformasi 26 tahun ini karena kami menyadari bahwa 26 tahun yang lalu kita berada di jalanan dengan berbagai represi yang sangat luar biasa. Ada pentungan, ada gas air mata. Bahkan ada di antara kawan kami yang kemudian ditembak mati. Kami kemudian merefleksikan situasi itu dalam konteks hari ini, karena pada saat itu kita punya cita-cita besar, kita punya mimpi besar, bahwa setelah 25 tahun itu, sekarang sudah masuk ke 26, kita bisa menikmati satu demokrasi yang berkualitas. Tetapi hari ini demokrasi kita memburuk. Bahkan ya indeks demokrasi kita berada pada posisi yang oleh The Economist disebut sebagai flawed democracy. Demokrasi yang cacat. Dan cacatnya makin parah karena kemudian kekuasaan dengan seluruh instrumennya mempraktekkan kekuasaan yang mengabaikan etika, mengabaikan undang-undang, memanipulasi undang-undang, bahkan kemudian juga memanipulasi Undang-Undang Dasar 45. Demokrasi makin memburuk dengan indeks kebebasan sipil yang juga skornya cuma 5,59. Nah, tidak hanya itu, kami juga dulu bercita-cita agar bangsa ini setelah 25 tahun lebih itu memasuki episode yang praktek kekuasaan dan pemerintahnya menjalankan good governance dan clean government. Tapi hari ini kita melihat bahwa korupsi merajalela. Ini faktanya sangat empirik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi begitu vulgar. Datanya kita bisa lihat bersama-sama bahwa indeks korupsi kita skornya cuma 34. Itu kalau rapot tuh merahnya merah banget. Itu cita-cita kedua diantaranya, kita ingin agar KKN diberantas dan hadir pemerintahan yang bersih. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin karena peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang begitu banyak, yang korbannya dari Sabang sampai Merauke, dan puncaknya pada bulan Mei 98 yang lalu, kita ingin bangsa ini setelah 25 tahun dan sekarang tahun ke-26 menghadirkan satu pemerintahan yang menghargai manusia, menghargai rakyatnya. Faktanya hari ini indeks hak asasi manusia kita skornya hanya 3,2. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan sebetulnya. Jadi dari sisi demokrasi kita memburuk, dari sisi korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, dari sisi hak asasi manusia juga memburuk. Dari sisi ekonomi kita stagnan. Angka pertumbuhan ekonomi kita stagnan hanya 5%. Angka kemiskinan bertambah, bahkan generasi Z ada 9,9 juta anak generasi Z pengangguran. Ini kan persoalan yang sangat serius. Biaya pendidikan tambah. Di saat yang sama
pengangguran begitu makin bertambah, dan biaya pendidikan juga sekarang makin melonjak. Uang kuliah tunggal hampir tidak bisa dikontrol oleh kekuasaan. Kampus-kampus menaikkan harga uang kuliahnya. Dan di saat yang sama masyarakat sedang mengalami penderitaan. Jadi kondisi ekonomi yang makin memburuk, ditambah lagi kemudian harga kebutuhan pokok kemudian makin melonjak. Ini persoalan yang sangat serius. Jadi setidaknya agenda-agenda penting itu, dari soal demokrasi, dari soal korupsi nepotisme, dari soal hak asasi manusia sampai soal ekonomi, semuanya rapotnya kami menyatakan ini merah. Karena kami menyelami bagaimana rakyat mengalami penderitaan. Jangan lagi kemudian kekuasaan membohongi publik bahwa kondisi bangsa saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karena itu kami melakukan satu refleksi yang sangat mendalam bahwa kami yang dulu di jalanan bukan hanya korban tenaga, pikiran, keringat, tapi juga darah dan air mata. Kami ingin berkumpul kembali bahwa ini ada yang keliru dalam praktek jalannya pemerintahan.